Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Berdirinya organisasi HMI ini diprakarsai oleh seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang sekarang UII bernama Lafran Pane beserta 14 orang rekannya. Sebelum berdirinya HMI, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dulu sebuah organisasi kemahasiswaan yaitu Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, disingkat PMY, yang anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada atau yang sekarang UGM. Nah, berdirinya organisasi PMY dirasa saat itu tidak efektif sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa saat itu, sehingga terjadi penumpukan aspirasi yang tidak tersalurkan dengan benar. Pada waktu itu, mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terpisah dari PMY. Gagasan ingin membuat organisasi diprakarsai oleh seorang mahasiswa yang bernama Lafran Pane. Pertama, ia melakukan pembicaraan dengan rekannya mengenai ide untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dengan aliran nilai-nilai keislaman. Setelah melakukan pembicaraan sehingga dirasa mendapat cukup dukungan, kemudian pada bulan November 1946 mengadakan rapat dengan mengundang mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi di Yogyakarta. Rapat untuk membahas masalah pendirian organisasi baru ini dihadiri oleh sekitar 30 orang mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi PMY dan Pemuda Islam Indonesia. Akan tetapi, rapat yang sering digelar tidak menghasilkan apa-apa sebab terdapat pertentangan dari pihak PMY. Selanjutnya, Lafran Pane mengadakan pertemuan secara mendadak yang dipimpin olehnya dengan dihadiri kurang lebih 20 mahasiswa pada tanggal 5 Februari tahun 1947 yang bertempat di salah satu ruang kuliah STI memanfaatkan jam kuliah tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Profesor Husain Yahya untuk mendeklarasikan terbentuknya HMI. Ada beberapa hal yang latar belakangi berdirinya HMI. Pertama, kondisi NKRI. HMI berdiri saat di mana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang direbutnya dari tangan penjajah. Dua, kondisi Islam. Kondisi umat Islam kala itu dapat dikatakan ketinggalan dibandingkan masyarakat Eropa dengan Renaissance-nya. Ini dapat dilihat dari penguasaan teknologi maupun pengetahuan. Umat Islam pada umumnya juga tidak memahami ajaran Islam secara komprehensif, sehingga mereka hanya berkutat seputar ubudiyah atau ritual semata tanpa memahami makna. 3. Kondisi perguruan tinggi dan mahasiswa Islam. Kuatnya penyebaran ide-ide sosialisme di kalangan masyarakat menjadikan organisasi mahasiswa didominasi oleh pemikiran-pemikiran sosialis. Nuansa keagamaan menjadi kering karena PMY sebagai satu-satunya wadah mahasiswa kala itu meletakkan landasannya pada non-agama. Tentu saja harus ada organisasi mahasiswa yang peduli terhadap persoalan keislaman. Maka atas kondisi ini, Lafran Pane dan kawan-kawannya mendirikan organisasi kemahasiswaan yang berlabelkan Islam. Tujuan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Terdapat dua tujuan awal pembentukan HMI, yaitu yang pertama mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Pada saat itu, negara Indonesia masih mengalami goncangan akibat pengaruh Belanda dan pengaruh paham-paham komunis yang beredar di tengah masyarakat sehingga memicu terjadinya perpecahan. HMI saat itu merupakan organisasi yang kuat yang berhasil untuk tidak dikalahkan oleh kaum komunis yang pada saat itu juga melakukan provokasi besar-besaran. HMI juga turut andil dalam usaha-usaha kemanusiaan untuk memperbaiki masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. 2. Menegakkan dan mengembangkan agama Islam. Salah satu tujuan utama didirikannya HMI tidak lain adalah untuk mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam bagi kaum muslimin merupakan ajaran fitrah, maka mahasiswa ingin mewujudkan kehidupan manusia yang dapat menjamin adanya kesejahteraan baik secara jasmani dan rohani, dan mengajak mahasiswa untuk menyadari pentingnya nilai-nilai keislaman. Gagasan dan visi pendiri HMI. Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah, maka Kongres 11 HMI tahun 1974 di Bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsa berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri HMI. Lafran Pane adalah anak ke-6 dari Sultan Pangarbaan Pane, lahir di Padang Sidempuan 5 Februari 1922. Tahun Desember 1945, Lafran Pane pindah ke Yogyakarta karena Sekolah Tinggi Islam atau STI tempat ia menimba ilmu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pendidikan agama Islam yang lebih intensif ia peroleh dari dosen-dosen STI. Bagi Lafran Pane, Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup yang sempurna karena Islam menjadikan manusia sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat.
Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai aktualisasi dari pandangannya tentang Islam dan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya HMI telah berdiri sejak tanggal 5 Februari 1947. Nah, dalam perjalanan HMI selama setengah abad lebih, HMI telah menjalani 11 fase. Yang pertama, fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI tahun 1946. Bermula dari latar belakang munculnya pemikiran dan berdirinya HMI, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rintisan untuk mendirikan HMI ini muncul di bulan November 1946. Kemudian yang kedua, fase berdiri dan pengokohan tanggal 5 Februari sampai 30 November 1947. Nah, pada fase ini diadakan berbagai aktivitas untuk popularisasi organisasi guna mengokohkan eksistensi HMI. Seperti di bidang organisasi, mulai mendirikan cabang-cabang baru seperti Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian membentuk pengurus HMI. Nah, pada fase ini juga dilakukan kongres pertama pada tanggal 30 November 1900. Fase yang ketiga yakni fase perjuangan bersenjata, perang kemerdekaan, dan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI tahun 1947 sampai 1949. Nah, seiring dengan tujuan HMI yang digariskan sejak awal berdirinya, maka konsekuensinya dalam masa kemerdekaan HMI terjun ke medan pertempuran melawan Belanda. Nah, tepat saat agresi militer Belanda 1, tanggal 21 April 1947, Sekretariat HMI di Jalan Setiodiningrat terkena hantaman senjata Belanda. Oleh karena itu, anggota HMI membantu pemerintah baik langsung memegang senjata bedil dan bambu runcing. Kemudian untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, Wakil Ketua PB saat itu, Ahmad Tirto Sudiro, membentuk Korps Mahasiswa atau CM dengan Komandan Hartono ikut membantu pemerintah menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Nah, pada fase ini juga berlangsung peringatan Disnatalis pertama HMI di Bangsal Kepatian tanggal 6 Februari 1940. Fase yang keempat yakni fase pembinaan dan pengembangan organisasi tahun 1950 sampai 1963. Nah, sejak tahun 1950 dilaksanakan usaha-usaha konsolidasi organisasi. Di antara usaha-usaha yang dilaksanakan selama 13 tahun tersebut antara lain: 1. Pembentukan cabang-cabang baru. 2. Menerbitkan majalah. 3. Telah melaksanakan 7 kali kongres. 4. Pengesahan atribut HMI seperti lambang, bendera, MUTS, dan himne HMI. 5. Merumuskan tafsir asas HMI. 6. Pengesahan kepribadian HMI. 7. Pembentukan Badan Koordinasi atau BADKO. 8. Menentukan metode training HMI. 9. Pembentukan lembaga-lembaga HMI di bidang ekstern. 10. Pendayagunaan PPMI. 11. Menghadapi pemilu 1955. 12. Penegasan independensi HMI. 13. Mendesak pemerintah supaya mengeluarkan undang-undang perguruan. Fase yang kelima yaitu fase tantangan 1 tahun 1964 sampai 1965. Dendam PKI terhadap HMI yang tertanam karena keikutsertaan HMI dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 menempatkan HMI sebagai organisasi yang harus bubar karena dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan PKI. Nah, sesuai hasil Kongres 2 Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, organisasi mahasiswa underbau PKI di Salatiga, bulan Juni 1961, mulai melakukan gerakan secara terbuka untuk membubarkan HMI. Nah, menjawab tantangan ini, Generasi Muda Islam yang dibentuk tahun 1964 membentuk Panitia Solidaritas Pembelaan HMI. Nah, namun gerakan pembubaran tersebut gagal. Dalam acara penutupan Kongres CGMI tanggal 29 September 1965 di Istora Senayan, meski PKI terus melakukan provokasi kepada Presiden Soekarno, namun HMI tidak. Fase yang keenam yakni fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan Angkatan 66. Fase ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1968. Nah, pada fase ini terdapat beberapa poin, diantaranya tanggal 1 Oktober adalah tugu pemisah antara Orde Lama dan Orde Baru. 2. Apa yang disinyalir PKI seandainya PKI gagal membubarkan HMI, HMI akan tampil kedua kalinya menumpas pemberontakan PKI. 3. Wakil Ketua PBHMI Ma'ri Muhammad tanggal 25 Oktober 1965 mengambil inisiatif mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. 4. Tritura 10 Januari 1966, 5. Surat Perintah 11 Maret 1966, 6. Dibubarkan dan dilarangnya PKI tanggal 12 Maret 1966, 7. Kabinet Ampera terbentuk, HMI diajak hearing pembentukan kabinet dan alumni HMI masuk ke dalam kabinet. Fase yang ketujuh yaitu fase partisipasi HMI dalam pembangunan.
ini pada tahun 1969 sampai sekarang. Setelah Orde Baru dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah rencana pembangunan 5 tahun dan sudah menyelesaikan pembangunan 25 tahun pertama, kemudian menyusul pembangunan 25 tahun kedua. Pembangunan Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi sebaiknya merupakan pembangunan raksasa sebagai usaha-usaha kemanusiaan yang tidak ada habisnya. Partisipasi segenap warga negara sangat dibutuhkan. HMI pun sesuai dengan 5 aspek pemikirannya telah memberikan sumbangan dan partisipasinya dalam pembangunan, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pembentukan suasana, situasi, dan iklim yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan. 2. Partisipasi dalam pemberian konsep-konsep dalam berbagai aspek. Fase yang ke-8 yaitu fase pergolakan dan pembaharuan pemikiran tahun 1970 sampai 1998. Selama masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1965, kebebasan mengeluarkan pendapat terkekang dengan ketat. Kejumudan dan suasana tertekan pada masa Orde Lama mulai cair terutama dalam pembaruan pemikiran Islam. Hal tersebut muncul di kalangan HMI dan mencapai puncaknya tahun 1970 tatkala Nurcholish Madjid menyampaikan ide pembaruannya dengan topik keharusan pembaruan dalam Islam dan masalah integrasi umat. Namun sebagai konsekuensinya muncul pergolakan pemikiran dalam tubuh HMI. Hal itu tercuat dalam bentuk seperti persoalan negara Islam sampai kepada penyesuaian dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila. Sejak diberlakunya UU Nomor 8 1985 pada Kongres ke-16 HMI di Padang 1986, HMI menyesuaikan diri dengan mengubah asas Islam dengan Pancasila. Nah, akibatnya HMI pecah menjadi HMI Dipo dan HMI MBO. Fase ke-9, fase reformasi tahun 1998 sampai 2000. HMI tidak akan melakukan tindakan inkonstitusional dan konfrontasi terhadap pemerintah. HMI menyampaikan kritik secara langsung yang bersifat konstruktif. Koreksi dan kritik tersebut pertama disampaikan oleh Kanda Yahya Zaini, Ketum PB tahun 1992 sampai 1995. Suara reformasi berikutnya oleh Kanda Taufik Hidayat, Ketum PB tahun 1995 sampai 1997, yang menegaskan bahwa HMI akan mendukung kekuasaan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, HMI akan tampil ke depan menentang kekuasaan yang korup dan menyeleweng. Pemikiran selanjutnya oleh Ketum PB HMI 1997 sampai 1969, Kanda Anas Urbaningrum, dengan judul Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa yang Bermartabat. Nah, pidato itu disampaikan 3 bulan sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Suara dan tuntutan reformasi telah dikumandangkan pula dalam berbagai aspek, misalnya HMI yang juga turun ke jalan dalam menegakkan. Fase yang ke-10 yaitu fase tantangan 2 tahun 2000 sampai sekarang. Memasuki era reformasi, semestinya HMI mengalami perkembangan yang signifikan menjawab berbagai tantangan sesuai dengan peranannya sebagai organisasi perjuangan. Tetapi justru sebaliknya, HMI secara umum mengalami kemunduran yang secara intensif disinyalir Agus Salim Sitompul dalam bukunya yang berjudul 44 Indikator Kemunduran HMI. Jika pada fase tantangan 1 HMI dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu menghadapi PKI, pada fase tantangan 2 ini HMI dihadapkan pada tantangan internal dan juga tantangan eksternal. Pada tantangan internal, HMI dihadapkan pada masalah eksistensi dan keberadaan HMI, kemudian masalah relevansi pemikiran-pemikiran HMI, masalah peran HMI sebagai avant-garde atau kader pelopor bangsa, dan masalah efektivitas HMI untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Nah, kemudian pada tantangan eksternal, yaitu tantangan menghadapi perubahan zaman, tantangan menghadapi golongan lain, tantangan tentang adanya keraunan akidah, dan tantangan menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Fase ke-11 yaitu fase kebangkitan kembali tahun 2006 sampai sekarang. Mari kita refleksi bersama seperti apa himpunan kita saat ini. Dikatakan pada fase tantangan 2 bahwa HMI tidak mampu bangkit secara signifikan. Bahkan sempat dalam beberapa periode PB HMI mengalami perpecahan. Karena itu menghadapi tantangan tersebut, HMI dengan segenap aparatnya harus mampu menghadapinya dengan penuh semangat dan militansi yang tinggi. Nah, gelombang kritik terhadap HMI tentang kemundurannya menghasilkan 2 umpan balik. Pertama, muncul kesadaran individual dan kolektif di kalangan kader HMI. Kedua, selanjutnya dari kesadaran itu muncul pula kesadaran baru bahwa dalam tubuh HMI harus mutlak dilakukan perubahan dan pembaharuan. Nah, sampai sejauh mana kebenaran dan bukti adanya indikator kebangkitan kembali HMI, sejarahlah yang akan menentukannya kelak. Di tangan generasi sekaranglah sebagai generasi penerus, pelanjut, dan penyempurna perjuangan HMI saat ini. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai.